Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardal wasi'. Wassalatu wassalamu ala rasulihi syafi' wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sahabat-sahabat di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bahwa kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berlandaskan salah satu ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ibadah itu variatif, banyak bentuknya, banyak pula warnanya. Ada ibadah dengan sholat yang utama, ada ibadah dengan zakat atau sedekah, ada ibadah dengan saumnya, dengan hajinya, bahkan senyum pun kita bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam konteks ibadah kita akan sulit untuk melaksanakan ibadah tersebut apabila kita tidak menanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kita tidak mentaat kepada Allah dan Rasulnya, justru dengan ketaatan tersebut kita bisa melaksanakan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah, bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah apabila kita tidak taat kepada Allah dengan dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 69, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dalam hal ini ada dua ketaatan, taat kepada Allah juga taat kepada Rasul. Di antara kedua taat ini tidak bisa dipisahkan, karena dalam ayat ini antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu dipersatukan. Bagaimana kita bisa taat kepada Allah kita tidak mentaati kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya ketaatan tersebut dilandaskan dengan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimanakah apabila kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah juga taat kepada Rasul? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang-orang tersebut atau kita ketika kita sudah cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, taat pada Allah, taat pada Rasul, akan dibersatukan dengan orang-orang yang sudah dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang sudah dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang tentunya minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Nah, tentunya nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan kepada Allah dan Rasulnya, yang dilandasi dengan keimanan. Yang ketiga, wasyuhada'i, orang-orang yang maut syahid, orang-orang yang mati syahid, yang dijanjikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wassalihin, orang-orang yang soleh, yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang tersebut bagaimana ketika kita sudah dibersatukan dengan orang-orang tersebut dari golongan yang 4 tersebut? Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman yang menemani kita di akhirat kelak, yang tentunya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diturunkan dalam suatu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, yaitu dalam kisah Sauban. Sauban ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul perdekakan. Dari sekian ribu sahabat, Sauban ini adalah sahabat yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan bahwa Sauban suatu ketika
lama tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga wajahnya pucat. Sauban ngurung, Sauban berlinang air mata karena sakingnya rindu kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Sauban bertemu dengan Rasul. Mungkin Sauban sudah berpisah dengan Rasul dengan waktu yang lama, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu. Ketika sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sauban ini bertemu dengan Rasul, Rasulullah SAW bisa melihat keadaan Sauban dengan wajah pucat, mata bersedih, dan wajahnya mengurung. Lalu Rasulullah SAW penasaran, bertanyalah kepada Sauban, "Ya Sauban, kamu ini kenapa? Wajahmu pucat, wajahmu murung." Sauban pun menjawab kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma bi min waj'in wala marodin." Aku ini tidak merasa sakit. Aku ini tidak sakit ya Rasul. Goiro anni idalam arok, kecuali sakitku ini karena tidak bisa melihatmu ya Rasulullah, karena tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Istauhistu wahsyatan syadidatan, dan aku pun merasa cemas yang luar biasa ya Rasulullah ketika aku tidak bisa melihatmu. Bagaimana aku bisa merasa sehat apabila aku tidak bisa bertemu denganmu ya Rasul? Lalu Sauban membicarakan tentang akhirat kepada Rasul. "Ya Rasul, bagaimana di akhirat kelak ketika kamu masuk surganya Allah, kamu ada di surga yang paling tinggi beserta para nabi, dan ketika aku masuk surga, mungkin aku masuk surga di surga yang paling rendah, mungkin aku tidak bisa melihatmu ya Rasul, dan bagaimana keadaanku waktu itu ya Rasul? Apalagi kalau aku masuk neraka ya Rasul, mungkin aku tidak bisa melihatmu lagi selamanya ya Rasulullah, dan aku pun merasa sedih." Maka Allah SWT berfirman, mewahyukan ayat ini kepada Rasulullah SAW melalui pelantara malaikat Jibril. "Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim." Barang siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah juga cinta kepada Rasul, contohnya seperti Sauban yang ini, sahabatnya Rasulullah tersebut, maka akan dibersatukan dengan orang-orang yang sudah dikaruniai nikmat oleh Allah SWT. Akan disatukan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan solihin. Wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itu adalah sebaik-baik orang yang bisa menjadi teman di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sahabat-sahabat di rumah kita semua menjadi salah satu orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah, juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perkataan saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.